Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya Al-Husain Al-Belitangi akan membaca kisah tabi'in yang keempat, melanjutkan dari bacaan-bacaan sebelumnya yang ada di video sebelum-sebelumnya. Jangan dilupakan ditonton dari bagian pertama hingga selesai. Malam ini saya akan membacakan lanjutan dari kehebatan sang tabi'in yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Video-video sebelumnya kita membaca gambaran globalnya, sifat dan sifat karakternya. Sekarang kita akan melanjutkan bagian gelar Al-Qasim ini yang mendapat gelar sang ahli hadis. Bismillahirrahmanirrahim. C. Sang ahli hadis. Dia memiliki ilmu dan pengetahuan yang sempurna setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk menghadiri berbagai halaqah ilmu. Dia juga telah mengambil banyak sekali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bibinya Aisyah. Berkenaan dengan hal ini, Al-Qasim mengatakan, Aisyah memberikan fatwa secara independen pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan seterusnya hingga akhir hayatnya. Aku senantiasa mengikutinya. Aku juga sering menghadiri majelis Al-Bahr Ibnu Abbas, menghadiri majelis Abu Hurairah, juga Ibnu Umar, hingga aku banyak meriwayatkan hadis darinya. Di sana pada diri Ibnu Abbas terdapat sikap wara', ilmu yang melimpah, dan dia menghindarkan untuk menyampaikan perkara yang tidak dia ketahui. Ibnu Abbas ini menyampaikan yang dia tahu aja ya. Di antara hadis yang diterimanya dari bibinya Aisyah, ketika dia mengikutinya, dia berkata, pada suatu hari aku pernah berkata kepada bibiku Aisyah radhiyallahu anha, wahai ibu, perlihatkanlah kepadaku kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuburan dua sahabatnya. Sungguh aku ingin melihatnya. Ketiga kuburan tersebut masih berada di dalam rumahnya, namun dia telah menutupinya dengan tabir sehingga dapat menghalanginya dari memandangnya. Dia pun memperlihatkan kepadaku ketiga kuburan tersebut. Kuburan itu tidaklah mengunduk tinggi dan tidak pula rendah. Ia telah dihampari dengan kerikil merah yang ada di halaman masjid. Aku berkata, manakah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia pun menunjukkan dengan tangannya seraya berkata, ini. Kemudian meneteslah dua air mata di pipinya. Dia pun segera mengusapnya agar tidak dapat melihatnya. Kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di depan kuburan kedua sahabatnya. Aku berkata, manakah kuburan kakekku Abu Bakar? Dia pun menjawab, yang ini. Ternyata dia dikubur di sisi kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, dan yang ini kuburan Umar. Dia pun menjawab, ya. Kepala Umar radhiyallahu anhu berada di sisi pinggang kakekku, dekat dengan
kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah awal kebersamaannya bersama bibinya Aisyah. Dia bertanya tentang segala sesuatu. Kemudian dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Rafi' bin Khudaij, Aslam Maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang lainnya hingga dia menjadi seorang alim, ahli fikih dan ahli ijtihad. Bahkan dia mempunyai metode sendiri dalam periwayatannya, yaitu dia hanya menyampaikan hadis sesuai dengan hurufnya, redaksi aslinya. Salah seorang ulama yang hidup semasa dengannya pernah berkata, Al-Qasim, Ibnu Sirin, dan Raja' bin Haywah, mereka menyampaikan hadis berdasarkan hurufnya, sesuai dengan redaksi aslinya. Sementara Al-Hasan, Ibrahim, dan Asy-Syabi' meriwayatkan hadis berdasarkan maknanya. Jumhur ulama dari generasi salaf maupun khalaf telah bersepakat mengenai bolehnya meriwayatkan hadis berdasarkan makna jika orang yang meriwayatkan mengetahui lafal dan maksud dari lafal tersebut. Memahami perkara yang dapat merubah maknanya serta mengetahui kadar perbedaan yang terletak di antara lafal-lafal yang ada, hal itu dapat dilihat dari hadis-hadis yang sahih dan yang lainnya, di mana peristiwa yang terjadi adalah satu, namun redaksi yang disampaikan bermacam-macam dari jalan yang berbeda-beda. Dan kebanyakan periwayatan para sahabat dan tabi'in berdasarkan makna kecuali jika berkenaan dengan lafal yang digunakan dalam ibadah seperti bacaan tasyahud, qunut, dan bacaan sholat, serta apa yang menjadi bagian dari jawami'al hikam sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam. Maka para perawi hadis berusaha dengan kuat untuk meriwayatkannya dengan redaksi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun berkaitan dengan 6 kitab hadis dan kitab-kitab musnad serta berbagai mu'jam kamus yang telah disusun, perbedaan pendapat tersebut tidak berlaku padanya, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merubah lafal suatu hadis dalam suatu kitab kemudian menetapkan lafal lain yang semakna sebagai penggantinya. Karena keringanan untuk meriwayatkan hadis dengan makna itu berlaku disebabkan adanya kesulitan yang luar biasa yang dihadapi perawi dalam mengungkapkan lafal yang tepat. Dan hal ini tentu saja tidak kita temukan dalam kitab hadis yang 6 sebagaimana yang telah kami sebutkan. Oleh karenanya, metode lafzi atau harfi redaksional dari Syekh yang mulia Al-Qasim bin Muhammad ini merupakan metode paling detail karena lebih terpercaya dan berpegang pada lafal nas serta diperlukan kesungguhan yang luar biasa di menyusunnya. Sekian kisah sang ahli hadis tersebut. Bagaimana seorang Al-Qasim mengumpulkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis sesuai dengan redaksi aslinya. Menjaga keilmihan, kemurnian bagi Al-Hasim adalah suatu kecirian karakter beliau sebagai ahli hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilewatkan video besok, kita akan membaca gelarnya sebagai seorang ahli fikih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.